Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk anak perempuan dalam memilih jodoh ke Pak Haji. Wah, ini penting ya. Saya pun juga punya anak perempuan. Jadi saya menasihati anak saya dalam berikhtiar mencari jodoh ada beberapa hal. Yang pertama, pastikan calon jodohmu ini agamanya bagus. Agamanya bagus itu maksudnya apa? Ya, sholat 5 waktunya, tidak ketinggalan, kemudian baca Qur'annya bisa, kemudian terlihatlah bagaimana dia membedakan yang hak dengan yang batil itu, ya, yang benar dengan yang nggak benar itu dari gerak-gerik, tindak tanduk, ucapannya, komitmennya itu kelihatan. Nah, jadi kita bisa melihat agamanya bagus itu ya setidaknya seminim-minimnya dia sholat, rajin, dia juga pandai baca Quran, dia bisa jadi imam, dia dalam segala tindak tanduk dan ucapannya itu terlihat bahwa dia ini jelas membedakan mana yang penting, mana yang hak, yang benar, dan mana yang batil. Dan dia selalu mereferensikan seluruh kegiatan kehidupannya bahwa ada Allah, ada Tuhan yang maha mengatur semua kegiatan ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menyarankan, ambillah laki-laki yang umurnya di atas umur anak perempuan kita. Misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi juga jangan terlalu jauh ya. Karena zaman sekarang ini dan ke depan, ini hidup tidak mudah. Perlu kematangan dalam berumah tangga. Orang yang seumur secara psikologi itu kadang-kadang egonya tinggi. Jadi sering ribut nanti, sering berantem. Dan ketika ribut, nggak ada yang menenangkan. Tapi kalau orang beda umur, katakanlah 3 tahun atau 5 tahun, nanti dia cenderung mengayomi. Mungkin juga cenderung mengalah. Atau mungkin juga cenderung diam pada saat masa-masa kritis atau saat-saat yang tidak enak, ya, tidak mengenakan. Jadi kalau umurnya berbeda, sang calon suami itu lebih katakanlah senior 3 tahun atau mungkin maksimal 5 tahun, itu akan terlihat nanti juga dia memperlakukannya sebagai ya adiknya. Dan yang perempuan, anak perempuan juga akan jauh lebih respect, jauh lebih hormat karena merasa tidak seumur. Tapi kalau seumur nanti bisa kebalik-balik, jangan-jangan yang perempuan lebih dominan, lebih keras, merasa sama-sama umurnya, egonya sama dan seterusnya. Nah, yang ketiga tentu harus dicek jelas ya asal usulnya, keluarganya ini dari mana, kemudian perjalanan kehidupannya sekilas, sekolahnya dan seterusnya. Tentu tidak berharap yang terlalu canggih-canggih, sekolahnya harus S2, harus S3, kemudian asal usulnya harus orang kaya, enggak. Tetapi tetap saja asal usul, silsilah keluarga, pendidikan dan seterusnya perlu dicermati. Karena persoalan karakter, persoalan budaya itu nanti sangat berpengaruh kepada kehidupan dia berikutnya. Jadi agamanya bagus, usianya jauh lebih senior, asal usul keluarganya jelas, terakhir dia juga punya profesi. Apakah sebagai pekerja, staf, pengusaha atau usahawan atau pegawai negeri atau apa, yang penting ada profesi untuk mencari nafkah. Karena kewajiban suami kan harus menafkahi istri dan keluarga, menafkahi istri dan anak-anak. Jadi bayangkan kalau kita menikah dengan suami atau calon suami yang tidak punya profesi apa-apa atau profesi yang nganggur, wah itu repot. Nah, saya kira itu aja nasihat saya, dan tidak banyak-banyak, tapi yang penting adalah agamanya jelas. Kalau bisa umurnya lebih tinggi, lebih senior sedikit, kalau bisa profesinya juga jelas, dan asal usul keluarga dan latar belakang pendidikannya juga jelas. Mudah-mudahan bisa membantu Mas Rumi dan orang-orang lainnya untuk mencarikan jodoh suatu ketika nanti untuk anaknya. Terima kasih.